Saudara, saat ini Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan penemuan serpihan pesawat milik Indonesia Air Transport jenis ATR 42500 yang kemarin sempat dinyatakan hilang kontak di area Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan saudara, tim SAR gabungan menemukan serpihan pesawat ATR 42500 di bagian utara puncak Gunung Bulu Saraung di lokasi yang terletak di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep ini. Ditemukan puing-puing berupa badan hingga ekor pesawat. Menurut Kasiops Basarnas Makassar Andi Sultan, serpihan-serpihan pesawat tersebut pada hari ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 7.46 waktu Indonesia Tengah. Temuan tersebut pertama kali disampaikan oleh kru helikopter yang menyebut telah melihat ada serpihan bagian jendela. Sementara pada pukul 7.49 WITA baru ditemukan serpihan yang cukup besar di bagian lereng. Serpihan tersebut diduga merupakan badan dan ekor pesawat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim kemudian diberangkatkan menuju lokasi. Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko menyampaikan kronologi penemuan serpihan pesawat ATR 42500 pagi ini. Berikut pernyataannya. Dari Kalakala, karena sudah mendapatkan informasi seperti yang disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat kemudian menuju ke tempat tersebut, sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besarnya. Kemudian pada 08.09, alhamdulillah di puncak Gunung Bulu Saraung ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgat dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di Pusko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17, tim SAR kita, 5 personil Pasgat dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang meyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi Medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi Medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan 2 bagian besar pesawat, terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban ataupun berupa jasad dan sebagainya, kalau cuaca memungkinkan, kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah berfungsi, yaitu di wilayah Kabupaten Pangkep, khususnya dari pos desa Tompobulu. Di sana sudah ada pos gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danrem 141 Totupuli bahwa beliau sudah memimpin kurang lebih 145 tim gabungan. Dan nanti setelah sudah sampai TKP hari ini sudah dibagi menjadi beberapa tim. Intinya di sana adalah kerja badisi korban dari kejadian ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 di Jatipadang, Jakarta Selatan.
Kedatangan Menteri semalam untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang masih menunggu informasi terkait pesawat tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, tiba bersama rombongan dan langsung disambut pihak keluarga. Mereka sempat berbincang di dalam ruang tamu rumah. Kedatangan Menteri KKP ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan ke pihak keluarga. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan mengaku sedih dengan informasi jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tengah bertugas berada di dalam pesawat itu. Pegawai saya sekarang itu korban dalam pesawat itu masih terbayang, jadi saya lihat tadi dari tempatnya Deden, saya ketemu istrinya, saya ketemu anaknya, saya pergi ke yoga, ketemu istrinya, anaknya dan keluarganya. Jadi ya perasaan saya sih terus terang campur aduk pada kalian. Jadi pasti saya hanya minta supaya kita berdoa yang baik. Seandainya yang terjadi yang paling jelek sekalipun, dia dalam bertugas, dalam kondisi sedang bertugas. 3 pegawai KKP di dalam pesawat itu berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang tengah bertugas sebagai tim survei udara. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai proses penemuan dan juga rencana evakuasi serpihan pesawat ATR 42500, kami akan berbincang dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Commission Koordinator SMC Muhammad Arif Anwar. Selamat siang Pak Arif. Informasi yang kami dapatkan terbaru tadi memang telah ditemukan beberapa serpihan dari pesawat ATR 42500 begitu Pak ya. Sebelumnya apakah bisa diceritakan bagaimana dengan kronologis awal dari ditemukannya serpihan pesawat tadi pagi Pak? Baik, terima kasih pemirsa Kompas TV. Kami sampaikan update terkini terkait dengan penemuan serpihan pesawat ATR 400, di mana pada pukul 08:02 tadi pagi, tim Seru Udara melalui heli Karakal milik TNI AU menemukan serpihan besar, dan pada pukul 8 serpihan besar itu berupa temuan jendela pesawat di koordinat 4 derajat 55 menit 46 detik south dan di 119 derajat 44 menit 51 detik east. Terus serpihan besar yang kedua yaitu ekor pesawat. Ekor pesawat ini kurang lebih 200 meter dari jendela pesawat. Itu di koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik south, 119 derajat 44 menit 52 detik east. Dan badan pesawat sendiri itu di sebelah bukit, kurang lebih 300 meter dari LKK. Itu kami di koordinat 4 derajat 55 menit 49,25 detik south dan 119 derajat 44 menit 53,41 detik east. Jadi serpihan-serpihan ini tidak satu tempat, jadi dia berpencar seperti itu, Mas, yang ditemukan oleh heli Karakal milik TNI AU. Dan saat ini tim rescue dari Basarnas dan Pasgat pada pukul 8:09 tadi pagi sudah diturunkan ke lokasi kejadian. Dan saat ini pula update terakhir kami dengan OSC di lapangan, tim SAR darat juga sudah mencapai lokasi kejadian. Jadi sementara sekarang dalam penyisiran untuk mengevakuasi korban, seperti itu. Pak, yang juga ditunggu informasinya terutama oleh keluarga penumpang dan juga kru pesawat begitu Pak ya. Apakah ada informasi hingga siang hari ini terkait dengan temuan para penumpang dan juga kru pesawat? Sampai saat ini terkonfirmasi dengan OSC di lapangan atau tim SAR gabungan yang ada di lapangan
belum menemukan korban ya. Masih dalam melaksanakan pencarian di radius 1 kilometer di sekitar temuan puing-puing pesawat tadi. Nanti akan kami update, mudah-mudahan sampai sore nanti ada yang kami temukan korbannya. Seperti itu. Pak Muhammad Arif, bisa digambarkan Pak bagaimana sebenarnya medan di sana? Kesulitan dan juga kendala apa yang dihadapi oleh tim gabungan untuk menjangkau ke lokasi? Baik, medan di sana sangat ekstrem, di mana di puncak Gunung Bulu Saraung itu adalah kita mengetahui Bulu Saraung ini adalah gunung kars, Baik. bukan gunung tanah, tapi dia gunung karang, seperti itu. Jadi medannya menuju puncak yang lewat tim SAR gabungan yang ada di darat itu sangat sulit. Bisa menempuh perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam dari lereng sampai ke puncak. Seperti itu, Mas. Jadi yang kedua yang sangat mendukung sekali itu adalah faktor cuaca. Faktor cuaca tadi pagi cuaca di sana bagus sesuai dengan prediksi dari BMKG, hasil briefing kami kemarin sore, dan memang itu nyata bahwa cuaca dari jam 5 subuh sampai jam 8 pagi itu cerah. Makanya kami tadi eh, memberangkatkan heli Karakal untuk melaksanakan pencarian itu di jam 7:02 pagi tadi. Dan alhamdulillah bisa membuahkan hasil, bisa melihat obstacle-obstacle dan serpian-serpian pesawat yang dinyatakan hilang tersebut. Informasi juga beberapa bagian besar pesawat begitu ya. Di Betul, itu yang saya sampaikan tadi. Bagian besarnya itu ada ekor, ada jendela, dan badan. Seperti itu, Mas. Baik, bagian besar pesawat lainnya diprediksi begitu Pak ya, berada di bagian lereng gunung ini Pak. Lalu bagaimana tim yang bisa dikerahkan untuk bisa mencapai ke bagian tersebut? Apakah ada lahan begitu setidaknya yang dapat didaratkan atau dapat menjadi tempat bagi helikopter untuk mendarat untuk menerjunkan tim ke sana? Kalau heli tadi pagi, kalau cuaca bagus, heli Karakal tadi pagi mendarat Baik. dan menurunkan 6 orang tim rescue, 5 orang dari Pasgat, dan 1 orang dari Basarnas. Itu tim yang pertama sampai di lokasi. Seperti itu. Dan sampai saat ini tim darat juga sampai di lokasi. Seperti itu, Mas. Tapi kalau cuaca buruk, laporan dari lokasi saat ini visibility itu cuma 5 meter. Karena terhalang oleh kabut. Jadi tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan evakuasi melalui udara. Seperti itu. Berarti eh, sudah berkoordinasi dengan BMKG Pak terkait dengan rencana pencarian hari ini. Bagaimana cuaca saat ini di sana dan prediksinya cuaca dari BMKG seperti apa? Baik, BMKG dari kemarin di posko kami sudah berada, baik kepala BMKG sudah berada kemarin, kita bersama di sini, dan beliau menyampaikan memang prediksinya jam 5 subuh tadi sampai jam 8 pagi itu cuacanya bagus. Makanya kami mengambil langkah untuk memberangkatkan heli Kalakar itu di jam 7 pagi tadi. Nah, setelah itu memang seperti prediksi BMKG di sana tidak hujan tapi berawan. Dan ini sangat menyulitkan untuk pesawat untuk melaksanakan penerbangan apabila visibility-nya cuma sampai 5 meter. Tidak memungkinkan. Seperti itu. Dari titik diduga jatuhnya pesawat di sana ya Pak, apakah titiknya akan diperluas atau saat ini fokus pencarian ada di beberapa titik Pak Anwar? Untuk fokus pencarian badan pesawat sudah di tempat itu dan kami sudah temukan. Baik. Kami sekarang berfokus mencari korban. Nah, korban yang kami cari itu di radius 1 kilometer dari LKK atau dari tempat ditemukannya serpihan yang tadi, yang besar tadi. Baik ekor, jendela maupun badan pesawat. Kami melaksanakan pencarian radius 1 kilometer dengan 4 seru darat yang kita bagi sesuai dengan OSC di lapangan, di mana tim di lapangan saat ini cukup banyak dari TNI, Polri, potensi SAR, maupun dari Mapala atau pecinta alam, pokoknya berjibaku kurang lebih 1.200 personil yang ada di lapangan saat ini. Seperti itu, Mas. Cuaca cukup mendukung saat ini untuk melakukan proses pencarian.
Apakah juga dengan jalan komunikasi di sana setidaknya untuk berkoordinasi dengan pos pantau yang mungkin berada di sekitar lokasi tersebut? Alhamdulillah, kebetulan kami ada Starlink portable, jadi kami membawa Starlink dan lancar Baik. melaksanakan komunikasi dengan tim yang ada di lapangan sampai saat ini. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda bagikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar untuk waktunya di Breaking News Kompas TV hari ini. Dan saudara, dan kini kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Janifan Prapta di rumah salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi penumpang juga di di pesawat ATR 42500 yang rumahnya berada di kawasan Bekasi. Selamat siang, Cindy. Apakah bisa mendengar suara saya di studio? Cindy? Iya, Imron. Terdengar suaranya? Baik, Cindy, bisa digambarkan aktivitas apa yang ada atau dilakukan di rumah keluarga salah satu penumpang gitu dari pesawat ATR 42500 yang juga merupakan pegawai atau staf di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ya, Imron, saya ada di Bekasi, Jawa Barat, kediaman dari Ferry Irawan. Ferry Irawan ini adalah analis kapal pengawas yang masuk dalam manifest pesawat ATR 42500 yang hilang kontak dan masih dalam pencarian di Maros, Sulawesi Selatan. Kalau saat ini sedang ada rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tiba tadi sekitar pukul 11 kurang dan masih menemani dan juga berbicara dengan keluarga. Yang bisa kami pastikan dulu pertama adalah bahwa kami tim di lapangan betul-betul menghormati privasi dari keluarga dan akan menjaga ruang yang dibutuhkan oleh keluarga seluas-luasnya. Karena tadi juga dari KKP meminta agar keluarga diberikan ruang untuk tidak dalam kutip diganggu terlebih dahulu selama masa pencarian dari keluarganya. Dan kalau bisa kami gambarkan juga sejak tadi sekitar pukul 9:30 kami tiba di sini untuk suasana sekitar rumah Ferry Irawan tidak pernah betul-betul sepi. Karena baik itu dari kerabat dari KKP maupun ya memang ada perwakilan yang memang ditugaskan dari KKP maupun juga warga sekitar selalu berdatangan ikut menemani keluarga di sekitar rumah. Dan kalau kami gambarkan juga di sini di area depan rumah Ferry Irawan, warga secara inisiatif membangun tenda. Ini baru dibangun pada pagi hari tadi untuk memfasilitasi juga kerabat maupun juga warga sekitar yang mau terus datang berkunjung menemani pihak keluarga, berbincang dengan pihak keluarga, dan tenda ini akan tetap didirikan selama kapanpun dibutuhkan oleh keluarga. Tidak hanya itu tapi juga ada kursi, bahkan suguhan juga disiapkan secara inisiatif oleh keluarga. Kemudian tadi kalau kami juga sempat ngobrol dengan beberapa warga, kalau menceritakan tadi bahwa Ferry Irawan ini adalah sosok yang guyup sekali, akrab sekali dengan warga sekitar, kerap berinteraksi, kumpul bareng, sholat subuh berjamaah juga, bahkan juga sempat menceritakan agenda akan terbang dari Yogyakarta ini juga kepada beberapa warga, sehingga keakraban Ferry Irawan bersama warga ini juga semakin menguatkan doa tidak hanya dari keluarga tapi juga warga untuk keselamatan dari Ferry Irawan dan seluruh penumpang yang masih dicari dan kabarnya akan seperti apa. Kemudian kalau kita ingat juga dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel ketika konferensi pers sekitar pagi tadi menyebutkan akan mengundang seluruh keluarga dari kru maupun juga penumpang untuk membantu pelaksanaan proses pemeriksaan antemortem dan postmortem, dan kalau memang tidak bisa langsung ke Sulawesi Selatan akan jemput bola melalui Bidokes di wilayah hukum Polda masing-masing. Kalau tadi pagi memang informasinya dari pihak keluarga akan menunggu dulu kepastian informasi atau kelanjutan informasi terbaru akan seperti apa langkah yang akan mereka ambil. Tapi kalau tadi kami juga sempat berbincang dengan warga yang masih menemani di area kediaman Ferry Irawan, ia sebutkan tampaknya mulai ada rencana dari pihak keluarga, kakak kandung dari Ferry Irawan akan terbang ke Makassar untuk membantu proses itu. Kemudian rencananya juga nanti malam akan ada pengajian dari warga dan santri pesantren di sekitar kediaman. Mereka mau mendoakan untuk keselamatan Ferry Irawan dan tentu untuk seluruh penumpang, dan doa pengharapan ini juga tentu pasti akan diaminkan oleh semuanya. Keajaiban keselamatan dari Ferry yang masih ditunggu oleh keluarga kepulangannya. Kemudian
dari pihak keluarga juga betul-betul menunggu informasi resmi, dan dari pihak KKP juga di sini menawarkan apapun bantuan ataupun dukungan yang diperlukan oleh keluarga, mereka akan melakukan support itu. Dari informasi yang kami dapatkan juga, Imron, malam tadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan disertai atau didampingi oleh Sekjen juga sudah berkunjung ke sini. Ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono malam tadi ketika melakukan konferensi pers, akan langsung berkunjung ke rumah-rumah dari stafnya yang masuk dalam manifest pesawat yang saat ini masih hilang kontak, dan dukungan dan pendampingan ini akan diberikan selama dibutuhkan. Kalau kita ingat juga apa yang disampaikan oleh KKP tadi malam, ya selain prihatin, KKP juga membenarkan bahwa pesawat yang hilang kontak ini adalah pesawat milik KKP yang sedang dalam misi pengawasan udara sekitar kawasan, dan KKP memang kerap bekerja sama dengan Indonesia Air Transport untuk melakukan pengawasan udara di seluruh Indonesia, terutama untuk di daerah-daerah perbatasan. Saat ini untuk dari rombongan dari KKP masih berada di dalam. Kami sempat mendengar sedikit dari luar, masih berbincang bersama, masih ngobrol bersama. Tentu sekali lagi yang ditanyakan adalah apa yang paling dibutuhkan, apa yang masih bisa dibantu oleh KKP untuk keluarga selama masa pencarian. Selama masa pencarian ini harapan tidak pernah pupus, doa-doa juga selalu dipanjatkan oleh warga sekitar. Ya tadi salah satunya adalah dengan akan menggelar pengajian, mendoakan keselamatan untuk Ferry dan seluruh penumpang yang ada di pesawat, Imron. Doakan agar proses pencarian dapat segera membuahkan hasil yang baik. Cindy Permadi dan juru kamera Janivan Prapta melaporkan dari kediaman Ferry Irawan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, Cindy. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan temuan dari serpian pesawat ATR 42500 masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.